Bab 5906. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar suara ini, wajah si Tongtian menjadi gelap dan dia mendengus, itu bukan urusanmu. Kemudian, kekosongan itu terkoyak, dan ribuan sosok turun ke sini. Qiming melihat sekeliling. Dunia Suanyuan. Dunia Suanyuan adalah salah satu dari 10 dunia teratas di barat. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang baru saja berbicara adalah Kaisar Dewa Suanyuan, Suanyuan Mang. Suanyuan Mang muncul bersama banyak orang, sosoknya turun, memandang si Tongtian, menyeringai dan berkata, "Si tua, sudah lama tidak bertemu." Suanyuan Mang saat ini masih terlihat seperti Suanyuan Kedi Changlan, hampir tidak ada perubahan. Meskipun Kaisar Dewa Agung lainnya terlihat seperti orang biasa di hari kerja, mereka selalu memiliki aura unik di sekeliling mereka. Tapi Suanyuan Mou tidak memiliki pesona seperti ini. Berdiri di samping Suanyuan Mang adalah seorang wanita muda dan cantik dengan temperamen seperti angin, kelincahan dan postur tubuh yang cukup cakap. Itu Qi Ling Yue, di Changlan, teman Suanyuan ke, Qi Ling Yue, sekarang, di dunia Suanyuan, adalah kepala Nyonya Liga Suanyuan. Qi Ling Yue tidak pernah membayangkan bahwa suami tak dikenal yang dia cintai, Suanyuan ke, sebenarnya adalah reinkarnasi Kaisar Dewa. Namun setelah tinggal di dunia Suanyuan selama bertahun-tahun, Qi Ling Yue merasa suaminya sama sekali tidak seperti Kaisar Dewa. Di belakang pasangan itu adalah pengawal 4 Kaisar Liga Suanyuan. Tian Hong, Hari Bumi, Xuan Su, Huang Yaner. Keempatnya juga merupakan orang kuat yang sudah lama berdiri di alam ilahi Wutian. Keempatnya juga menjadi sosok andalan di Liga Suanyuan. Selain itu, ada juga anggota keluarga Suanyuan. Ada 2 kekuatan besar di dunia Suanyuan. Keluarga Suanyuan dan aliansi Suanyuan. Keluarga Suanyuan adalah keluarga kuno, dan Suanyuan Miao berasal dari keluarga Suanyuan. Setelah Suanyuan Mang meninggalkan keluarga Suanyuan, dia berkeliling dunia, menjadi Kaisar Dewa, dan mendirikan aliansi Suanyuan. Faktanya, Liga Suanyuan dan keluarga Suanyuan saat ini hampir tidak dapat dibedakan satu sama lain. Namun, selama bertahun-tahun, Chang Mingyan, atas nama Li Changlan, telah berhubungan dengan si Tongtian dan Suanyuan Mou, tetapi si Tongtian dan Suanyuan Mou berpura-pura tercengang dan tidak mengambil keputusan. Saat ini, semua karakter dari 3 faksi utama telah memasuki Xian Xuantian, dan si Tongtian serta Suanyuan Mang juga baru saja muncul. Setiap orang memiliki pemahaman diam-diam tertentu dan tidak menunggu keduanya. Suanyuan Mang terkekeh dan berkata, "Aneh sekali. Saya juga belum pernah melihat Gui Yixian dan Ming Yiyuan. Mereka berbicara tentang satu sama lain setiap hari. Mengapa mereka ada di sana? Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan?" Si Tongtian berkata dengan dingin. Saat itu, 10 kaisar dewa teratas di dunia barat semuanya akrab satu sama lain, namun segalanya telah berubah. Kali ini, perasaan setiap orang terhadap satu sama lain berbeda. Menghadapi ketidakpedulian si Tongtian, Suanyuan Mou tidak peduli, dan kemudian berkata, "Shen Xuanling, Yun Mingzhao, dan Bu Yunjian, ketiga bajingan tua itu belum datang. Dasar jalang, siapa yang kamu tegur? Siapa yang kamu tegur?" Kekosongan bergulir, dan terdengar dengungan. Bayangan ribuan pasukan dan kuda muncul kembali. Aura yang besar dan menakutkan jatuh dari langit, melepaskan penindasan yang mengerikan. Yun Mingzhao, ada seorang lelaki tua yang memimpin, mengenakan pakaian lusuh dan berpenampilan jorok. Dia meniup janggutnya dan menatap. Penguasa paviliun hukuman surgawi, menyebut dirinya leluhur pedang Qiankun. Meski ilmu pedangnya tidak terlalu bagus. Kaisar hukuman dewa ini, Suanyuan, Mang melihatnya dan berkata dengan heran, "Bagaimana kamu bisa menjadi begitu brengsek?" Yun Mingzhao terlihat kuno dan memberikan perasaan yang sangat tidak masuk akal kepada orang-orang. "Saya senang." Yun Mingzhao mendengus dan berkata, "Suanyuan Mang, kamu berpura-pura mati setiap hari, kenapa kamu tidak berpura-pura mati kali ini?" "Kamu bilang aku berpura-pura mati, bukan?" Suanyuan Mang mencibir, "Aku belum pernah melihatmu keluar untuk melakukan apapun." Kentut, Yun Mingzhao tertawa dan berkata, "Kaisar ini sekarang memiliki gelar lain, namanya Kalabash Tua." Suanyuan Mou dan si Tongtian merasa merinding saat mendengar ini. Yun Mingzhao ini selalu suka menambahkan gelar pada dirinya sendiri ketika dia tidak ada pekerjaan. Dia hanya kecanduan. Ini tidak bisa disalahkan pada Yun Mingzhao,
orang ini terlalu terstimulasi. Yun Mingzhao dan Mu Fengshui menjadi pasangan Tao saat itu, dan mereka adalah pasangan yang patut ditiru di dunia Qiankun. Kecuali dua kaisar ilahi Sang Gongyu dan Lin Tianyuan, hanya pasangan Tao Yun Mingzhao dan Mu Fengshui yang paling menarik perhatian di seluruh alam semesta. Alasan utamanya adalah Yun Mingzhao sangat mencintai Mu Fengshui. Pada saat bencana di dinasti Yuan, Mu Fengshui sudah mati. Sejak itu, nama Yun Mingzhao menghilang dari pandangan publik, dan Kaisar Ilahi tampaknya telah melepaskan dirinya sepenuhnya. Paviliun Tianpu yang besar dikelola oleh dua orang terhormatnya, Ling Baihen dan Chang Qiong, serta dua ahli alkimia dan ahli formasi, Xie dan Anye, serta Ye Guyun, Ye Jiangnan, dan Mo Wentian. Komandan, namun, dunia hukuman surgawi tanpa Yun Mingzhao kini makmur. Yun Mingzhao tertawa dan berkata, saya sangat menyukai gelar manusia labu tua. Mulai sekarang, semua orang akan memanggil saya seperti itu. Si Tongtian dan Suan Yuan Mou merasakan hawa dingin di hati mereka. Benda tua ini sangat menjijikkan. Yun Mingzhao kemudian berkata, Sen Xuanling, Gu Qingqiao, kalian berdua harus berhenti bersembunyi dan datang dan ngobrol. Saat Yun Mingzhao selesai berbicara, riak-riak bergulung di kehampaan, dan sosok tak berujung muncul dari seberkas cahaya di celah kehampaan. Semua orang mengangkat alis. Mengenakan pakaian hijau, Kaisar Dewa Qingqiao yang saleh, Gu Beichen, yang tampan, melangkah keluar. Pada saat yang sama, 10 Kaisar Ilahi Dharma Sen Xuanling juga muncul satu persatu, memimpin sekelompok orang kuat dari istana Sen Xuantian. Kemunculan dua Kaisar Dewa Agung ini sangatlah luar biasa, dan seluruh dunia Zongtian merasakan tekanan yang datang satu demi satu. Hehe, Sen Xuanling mengangkat alisnya, menatap Yun Mingzhao, dan mencibir, saya tahu kamulah yang mengikuti Mu Yun saat itu. Aduh, Yun Mingzhao segera membalas, Sen Xuanling, bukankah kamu juga berubah menjadi Dewa Merah dan mengikuti Mu Yun? Sekarang mari kita bicara tentang aku. Mendengar apa yang mereka berdua katakan, si Tongtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, benar-benar tidak tahu malu. Kaisar Dewa 10 Dharma berubah menjadi Qi Xianzhao, dan Kaisar Dewa Hukuman Surgawi berubah menjadi Yun Mingzhao. Apakah mereka semakin dekat? Kaisar 9 Kehidupan. Begitu kata-kata ini keluar, Sen Xuanling dan Yun Mingzhao segera mengangkat alis mereka dan menoleh untuk melihat si Tongtian dan 4 pemuda dan pemudi di belakang si Tongtian. Suan Yuan Mang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata pada saat ini, si Tongtian, kamu membawa ketiga murid Mu Yun bersamamu untuk melatih mereka, bagaimana kamu bisa berani mengatakan bahwa mereka tidak tahu malu? Si Tongtian segera membalas, Suan Yuan Mang, oh tidak, aku harus memanggilmu Suan Yuan ke, kan? Bukankah kamu memanggil Ye Yusi satu persatu saat itu? Keempat Kaisar Dewa Agung, segera mulai bertengkar. Waktu yang lama, Gu Beichen melangkah maju, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan menatap pusaran air. Semua orang di dunia tahu bahwa Kaisar Dewa berada jauh di atas, seperti dewa, dan tidak dapat disembah. Tapi lihatlah kalian berempat, bagaimana kamu terlihat seperti Kaisar Dewa. Gu Beichen berkata tanpa daya, si Tongtian, Suan Yuan Mang, bahkan jika kalian berdua berpisah dengan Li Changlan, mengapa kalian menunjukkan niat baik kepada Mu Yun? Sen Xuanling, Yun Mingzhao, mengapa kalian berdua mengamati Mu Yun begitu lama? Mendengar kata-kata Gu Beichen, keempat Kaisar Dewa Agung terdiam sejenak. Waktu yang lama, Suan Yuan Mang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika saya mengingatnya dengan benar, pada awalnya, Anda, yang bernama Gu Nanwan, Li Xiwen, dan Mu Yun, kalian bertiga memiliki hubungan yang sangat baik. Saat kata-kata ini diucapkan, pemandangan menjadi sunyi senyap. Akhirnya, si Tongtian memecah keheningan dan berkata dengan tenang, sekarang mereka sudah masuk, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Saya akan pergi. Begitu kata-kata itu keluar, ribuan sosok dari menara dunia Tongtian Babel terbang menuju pusaran. Suan Yuan Miao, Yun Mingzhao, Sen Xuanling, dan Gu Beichen tidak bisa berkata apa-apa lagi dan terbang. Dunia kembali hening. Hanya saja keheningan ini tidak berlangsung lama. Antara langit dan bumi, bunga bauhinia 9 malam bermekaran satu demi satu, menyebar ke lautan bunga. Di lautan bunga, sesosok tubuh berjalan dengan tangan di belakang punggung. Dia mengenakan kemeja Konfusianisme dan memiliki temperamen yang tenang dan acuh tak acuh. Dia berdiri di sana, memunculkan ketenangan lautan bunga. Xuan Luo,
salah satu dari 10 orang yang melanggar hukum. Xuan Luo, Sang Wutian, memiliki rasa keberadaan yang sangat rendah selama periode prasejarah, dan terlebih lagi sekarang. Konon orang yang mencapai Wutian ini hanyalah sebuah kebetulan. Dan orang ini sangat menyukai bau hinia 9 malam. Kata ini sangat beracun, dan seorang pejuang di tingkat alam Dewa Dao Agung akan mati jika dia menyentuhnya. Sosok Xuan Luo muncul, dan di lautan bunga, 9 sosok perlahan muncul, pria, wanita, dan pria, masing-masing berbeda. 9 orang ini adalah Jiuye di bawah Xuan Luo. Mereka tidak memiliki nama sendiri dan disebut malam pertama hingga malam ke-9 oleh seluruh langit dan dunia. Seperti Xuan Luo, Jiuye memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga sangat rendah hati. 10 orang itu berdiri di antara bunga-bunga, memandangi pusaran seperti lubang hitam di atas. Jiuye berkata, "Tuan, di manakah garis Xuantian ini?" Xuan Luo mendongak dan berkata dengan tenang, "Ini juga merupakan dunia baru, tetapi ini adalah dunia baru lainnya. Kemungkinan besar ini kesalahan Li Changlan, Mu Futu, dan Mu Xiaotian. Yang lain sedikit banyak terlibat. Mungkin bisa dikatakan bahwa ini adalah medan perang pamungkas yang dipilih oleh mereka bertiga." Mendengar ini, beberapa orang mau tidak mau terdiam. Seven Knight berkata, "Apakah kita harus berperang? Sekarang dunia baru telah bersatu dan semua dunia seimbang, bukankah menyenangkan jika semua orang hidup dalam damai? Hati manusia adalah yang paling tidak dapat diprediksi. Tidak mungkin tanpa perlawanan." Xuan Luo berkata dengan tenang, "Hanya saja siapa yang kalah atau menang, kali ini dunia baru akan mengalami perubahan besar. Lalu siapa yang harus kita bantu?" Tanya malam pertama. "Kita." Xuan Luo melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kami tidak akan membantu siapapun." Setelah kata-kata itu keluar, Xuan Luo berkata sambil tersenyum, "Shen Mugui, Gudui, bagaimana menurut kalian berdua?" Mendengar ini, sosok Jiu Dao sedikit terkejut. Di tepi lautan bunga, sesosok tubuh berdiri dengan tangan di belakang tangan, menatap Xuan Luo. Dia berpakaian hitam, tampan dan tinggi, berdiri di sana seolah menyatu dengan dunia sekitarnya, tidak mengeluarkan suara. Kaisar Hujan kembali saat senja. Xuan Luo berkata dengan tenang, "Selama bertahun-tahun, saya hanya mendengar Anda memanggil Yu Huang, tapi sekarang saya akhirnya tahu nama Anda. Kaisar Hujan adalah salah satu dari 10 yang tak surgawi." Kaisar Hujan yang berdiri jauh dari 10 orang di Xuan Luo adalah Shen Mugui yang bersama Mu Yun di dunia hukuman. Shen Mugui berkata dengan suara dingin, "Saya baru terbangun dalam beberapa tahun terakhir, dan sejak itu saya telah mengubah diri saya lagi dan lagi. Teman-teman lama dari masa lalu telah menghilang. Ketika saya kembali ke alam Yu Huang, Gunung Yu Huang sudah menjadi gunung tandus. Orang-orang yang dulu ada di sana semuanya telah pergi." Ketika Shen Mu kembali ke kata-katanya, nadanya terdengar penuh kesedihan. Xuan Luo lalu berkata, "Mengapa saya tidak seperti ini? Tapi, masih ada mereka yang menemanimu." "Hehe." Xuan Luo tersenyum pahit. Shen Mu kembali dan berkata, "Gudui, bagaimana denganmu?" Entah kapan, di tepi lautan bunga, muncul sosok lain. Sosok berjubah kuning pucat berdiri di tepi lautan bunga, memetik bunga bau hinia 9 malam, menciumnya, lalu berdiri, memandang Xuan Luo dan Shen Mugui, dan berkata, "Saya berpartisipasi dalam pertempuran saat itu, mengherankan. Sekarang, hanya mereka yang berada di sisiku. Ada juga 9 tokoh terkenal di bawah Gudui." Ketika tidak ada kebingungan, tentara bertarung dengan semangat, berjuang untuk mendominasi langit, mereka yang kembali satu sama lain, menyelesaikan meskipun, ada burung bangau di tengah hujan, retakan, Qi Yuan di depan, berjalan dalam meditasi. Ke-9 orang ini sama terkenalnya di dunia Qiankun seperti Jiuye milik Xuan Luo. Kini, 9 orang Lin Wuhuo masih hidup. Ketiga orang Wutian berkumpul di sini, tetapi mereka tampak agak terpencil di antara mereka sendiri. Faktanya, ketiga orang itu sendiri tidak terlalu kompetitif. Jika tidak, mereka tidak akan muncul hingga saat ini. Ketiga makhluk surgawi berkumpul, menatap ke langit dengan mata tenang. "Ayo pergi." Perlahan, Gudui berkata, "Semuanya pada akhirnya akan berakhir." Ya, satu demi satu, sosok-sosok mengalir ke pusaran dan menghilang. Pada titik ini, dunia-dunia baru dan tokoh-tokoh terkemuka dari semua pihak telah berkumpul sepenuhnya di Xian Xuantian. Pertarungan terakhir yang sebenarnya di dunia baru mungkin, akan segera dimulai. Ketika sosok Mu Yun mendarat di bumi,
dia segera melihat dunia ke segala arah dan berhati-hati. Ini adalah dunia yang luas. Melihat sekeliling, lingkungan sekitar sepi, seperti pegunungan primitif. Mu Yun berdiri di sini dengan sedikit kewaspadaan di matanya, dan kebingungan. Di mana orangnya? Melihat sekeliling, dialah satu-satunya di dunia. Apa yang sedang terjadi di sini? Mu Yun berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Tidak tahu jalan ke depan, Mu Yun tidak bisa tetap di tempatnya, jadi dia menuju ke depan. Ayo keluar dari hutan pegunungan primitif ini dulu. Saat Mu Yun berjalan maju, butuh lebih dari 10 hari. Selama lebih dari 10 hari, tidak ada seorang pun di pegunungan dan hutan yang tak berujung. Sedemikian rupa sehingga kemudian, Mu Yun lepas landas dan melakukan perjalanan puluhan ribu mil dalam 1 hari, masih mencapai pegunungan dan hutan yang tak ada habisnya. Ini membuat Mu Yun benar-benar tercengang. Di mana ini? Meskipun dia saat ini tidak dapat mencapai alam dewa dan sangat cepat, dia tetap harus berhati-hati di Xian Xuantian yang asing ini. Lagi pula, kali ini, mereka yang berada di alam ilahi Wutian. Yang Wutian, dan Kaisar Dewa semuanya berkumpul di sini. Jika Anda kurang beruntung dan bertemu dengan Kaisar Ilahi atau Yang Wutian, Anda benar-benar tidak akan bisa melarikan diri meskipun Anda menginginkannya. Namun terburu-buru, kecepatannya tidak terlalu cepat, dan kita telah menempuh perjalanan jutaan mil, dan hasilnya tetap saja pegunungan yang tak ada habisnya. Ini benar-benar labirin. Kami memang bertemu banyak binatang buas dan binatang purba di sepanjang jalan. Mu Yun juga bersembunyi jika dia bisa, bertarung jika dia tidak bisa, dan melarikan diri jika dia tidak bisa. Namun, dengan kekuatan Mu Yun saat ini yang melampaui alam dewa, hanya ada segelintir orang yang tidak bisa mengalahkannya. Pada hari ini, Mu Yun masih berada di daerah pegunungan ini. Langkah kakinya terhenti dan dia berdiri di puncak gunung, memandang jauh ke kejauhan. Dalam sekejap, terdengar suara yang mengguncang bumi. Ada suasana perang yang tidak menentu di masa depan. Mu Yun dengan hati-hati bergerak maju, hanya untuk melihat gunung-gunung runtuh di hutan, dan sesosok tubuh bertarung dengan binatang buas setinggi 100 kaki. Binatang buas itu tampak seperti harimau, dengan pola ular piton di tubuhnya dan sepasang taring, yang sangat menakutkan. Satu orang dan satu harimau sedang bertarung, dan binatang harimau itu tampaknya memiliki kekuatan alam ilahi Wutian, menekan pria yang tidak dapat bernapas. Setelah mengamati beberapa saat, melihat pria itu hendak ditampar sampai mati oleh cakar binatang harimau itu, sosok Mu Yun melintas dan sebuah telapak tangan jatuh dari langit. Dawuk Xiangsang, ledakan. Sekarang Mu Yun tidak dapat mencapai alam dewa dan menguasai 6 karakter mantra Ming Agung dan teknik Prajna Agung. Dia bukanlah tandingan orang yang baru saja memasuki alam dewa Wutian. Saat telapak tangan ini jatuh, tubuh binatang macan itu langsung roboh dan berubah menjadi daging cincang, meledak menjadi bintang. Pemuda di bawah binatang harimau itu merasa lega dan segera terjatuh ke tanah, terengah-engah. Terima kasih saudara, Mu Yun. Pemuda itu menjadi tenang dan hendak mengucapkan terima kasih, namun ketika dia melihat pemuda berpakaian hitam di depannya, ekspresinya bergetar. Mengapa? Mu Yun memandang pemuda itu, memikirkannya dengan hati-hati, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu adalah Pei Qian. Kali ini ketika mereka memasuki Xian Xuantian, apakah itu Ming Yue Xin, Qin Meng Yao, Bi King Yu, Del, mereka semua mengumpulkan semua karakter di dunia baru, alam dewa tanpa hukum, dan alam dewa Wutian, untuk dilihat oleh Mu Yun. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di Xian Xuantian. Hanya dengan mengetahui lawan Anda lebih baik Anda dapat bersiap. Orang di depanku adalah Pei Qian. Ayahnya, Pei Shao, berasal dari dunia Pituo dan merupakan salah satu dari 7 kuil kuno di bawah takhta Kaisar Dewa Pituo. Mu Yun tidak menyangka akan bertemu pria ini di sini. Pei Qian semakin bingung. Mengapa kamu sangat tidak beruntung? Melihat Pei Qian, Mu Yun tersenyum dan berkata, kebetulan sekali. Ah, ya, Pei Qian tersenyum gemetar. Begitu dia selesai berbicara, dia berlutut sambil berbunyi. Tuanmu, ayahku diperintahkan oleh Kaisar Dewa Pituo untuk membunuhmu, tetapi dia dibunuh oleh ayahmu. Aku tidak punya permusuhan denganmu, dan aku tidak pernah berurusan denganmu. Kamu, jangan bunuh aku. Saya. Berlututnya Pei Qian membuat Mu Yun terlihat bingung. Apakah kamu begitu tidak berharga? Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu jujur. Pei Qian lalu berkata, Tuanmu,
Saya tidak ingin mati. Bangunlah dulu. Mu Yun memandang Pei Qian dengan penuh minat. Dulu, setelah ayahku meninggal, hidupku di Istana Pitu di dunia Pituo menjadi sulit. Semua orang sezamanku punya pendukung. Setelah ayahku meninggal, aku tidak punya pendukung. Pei Qian perlahan berdiri dan berkata dengan wajah jelek, saya tidak ingin datang ke sini kali ini, tetapi saya tidak punya pilihan. Dewa Kaisar Pituo telah memerintahkan agar semua orang di alam Kaisar Langit Dao ke atas, tidak peduli siapa mereka, datang ke sini. Keluar. Oh, perintah paksa. Ya, Mu Yun mengangguk dan berkata, jika kamu tidak menimbulkan masalah, aku tidak akan membunuhmu. Terima kasih, terima kasih. Pei Qian tampak sangat gembira saat mendengar ini. Dengan kekuatan Mu Yun saat ini, dia tidak perlu mengendalikan Pei Qian dengan segel gelap hidup dan mati. Orang ini tidak menimbulkan ancaman baginya. Izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu di mana tempat ini? Apa? Beritahu aku kalau kamu tahu. Pei Qian memandang Mu Yun dan berkata dengan heran, kamu tidak tahu. Mana mungkin aku tahu? Pei Qian berkata dengan wajah polos, ini. Gunung Pituo Tianshan. Pituo Tianshan. Mu Yun memandang Pei Qian dengan tidak percaya dan berkata dengan heran, kamu menggertakku. Mu Yun mengetahui bahwa Pituo Tianshan adalah pegunungan besar yang terletak di dunia Pituo yang membentang di timur dan barat dunia Pituo. Tapi itu terjadi di dunia Pitu. Ini adalah garis Suantian. Tidak, sungguh tidak. Pei Qian segera berkata, ini benar-benar Pituo Tianshan. Saya dibesarkan di dunia Pituo. Pituo Tianshan adalah pegunungan terbesar di dunia Pituo kita. Membentang dari timur ke barat. Saya sudah memasukinya berkali-kali. Ini benar-benar Pituo Tianshan. Pei Qian segera berkata, saya bersumpah, saya telah keluar masuk Pituo Tianshan berkali-kali sejak saya masih kecil. Tidak mungkin itu salah, meskipun saya tidak tahu mengapa, di dalam garis Suantian ini, akan ada Pituo Tianshan yang identik. Mu Yun berdiri di sana, melihat sekeliling, merasa sedikit bingung. Memimpin jalan. Setelah beberapa saat, Mu Yun berkata langsung, pimpin jalan ke markasmu di Aula Pituo. Bagus. Pei Qian tidak berani menunda dan memimpin jalan. Tapi kali ini, Mu Yun tidak lagi bergerak maju dengan hati-hati, tetapi dengan kecepatan yang sangat cepat. Sepanjang jalan, dia melewati banyak tempat di Pituo Tianshan, dan Pei Qian dengan antusias memberitahu Mu Yun bahwa dia telah tinggal di tempat tertentu pegunungan yang tinggi dan melihat ke segala arah. Pei Qian memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Ayo pergi, tidak perlu pergi. Pei Qian berkata dengan linglung, hanya di sini. Di sini, Mu Yun juga sedikit lesu saat ini. Gunung-gunung di depan kita sangat besar dan tinggi, terhubung dengan langit dan bumi. Namun pegunungan di sini kosong, kecuali pegunungan dan hutan, tidak ada jejak balai Pituo sama sekali. Pei Qian tertegun dan berkata, apa yang terjadi? Mu Yun berkata langsung, ayo pergi. Keduanya kini berada di alam tanpa hukum, dan perjalanan antar dunia sangatlah sederhana. Untuk memverifikasi pikirannya, Mu Yun mengambil Pei Qian dan terus bergerak maju sesuai dengan arah hatinya. Sampai akhir, keduanya muncul di alam Yunlan. Gunung Yunlan tetaplah Gunung Yunlan yang sama, namun tidak ada Gunung Yunlan di antara pegunungan Yunlan. Jadi, saya pergi ke alam Xiaotian lagi. Gunung Taisui masih ada, tetapi pavilion Taisui telah hilang. Mu Yun memimpin Pei Qian sepanjang jalan, melewati banyak tempat, sampai akhirnya, dia bertekad. Yang disebut garis Suantian ini persis sama dengan tata letak dunia baru, tapi, semua kekuatan di dunia baru telah lenyap. Dunia yang sepenuhnya diciptakan kembali. Bahkan Kaisar Dewa mungkin tidak memiliki sarana dan kemampuan seperti itu. Sederet Suantian, di alam Xiaotian. Gunung Taisui. Mu Yun dan Pei Qian berdiri di kaki gunung, melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Apa yang sedang terjadi? Garis Suantian adalah reproduksi lengkap dari dunia baru. Dunia yang begitu luas, seluruh dunia baru, semua alam kaisar dan prajurit di atasnya masuk, seperti tenggelam ke dalam laut. Pei Qian memandang Mu Yun yang diam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saudaramu, sebenarnya, kita semua sama. Kaisar Dewa dan Wutian itu adalah pemimpin segalanya. Kita bukan siapa-siapa. Siapa kakakmu Mu? Mu Yun berkata dengan dingin. Tuanmu. Pei Qian kemudian berkata, ayahku sudah meninggal, dan Kaisar Buddha tidak peduli sama sekali.
Baginya, jika salah satu orang kepercayaannya meninggal, dia dapat membina orang kepercayaan lainnya. Pada titik ini, nada suara Pei Qian penuh dengan kesedihan. Mu Yun berdiri di tanah dengan ekspresi sedih. Dia juga bingung sekarang. Berjalan, setelah beberapa saat, Mu Yun berdiri. Kemana harus pergi? Dunia Tianyuan. Mu Yun melihat ke barat daya dan berkata, garis Suantian ini tidak bisa diam untuk memadatkan dunia baru. Sejauh ini, satu-satunya kaisar dewa yang mati adalah Lin Tianyuan. Mungkin dia mengetahui beberapa hal. Mu Yun mengambil langkah ke depan, dan dalam beberapa kilasan sosoknya, dia menuju dunia Tianyuan di barat daya. Ketika Pei Qian melihat adegan ini, dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Keduanya berlari menuju dunia Tianyuan. Setelah dengan tergesa-gesa dan perlahan tiba di dunia Tianyuan, Mu Yun sedikit terkejut saat dia mengambil langkah pertama ke dunia Tianyuan. Sosoknya berkedip-kedip beberapa kali, menuju ke arah tertentu di dunia Tianyuan, hingga akhirnya, ia sampai di daratan pegunungan dan hutan yang luas. Ini seharusnya menjadi tempat di mana klan Lin kuno berada, tapi sekarang tempat itu sunyi. Meski begitu, Mu Yun masih melihat tanah suci klan Lin, Gunung Tianyuan. Gunung Tianyuan. Setelah kematian Kaisar Dewa Lin Tianyuan, klan Lin memilih alamat untuk memperingati Kaisar Dewa. Selama bertahun-tahun, bangunan ini telah menjadi bangunan penting klan Lin. Sesampainya di depan Gunung Tianyuan, sebuah gunung setinggi 10.000 kaki menjulang dari permukaan tanah, bagaikan pedang yang mencapai langit, sungguh mengagumkan. Mu Yun berhenti saat ini. Pei Qian juga melihat ke pegunungan di depan dan berseru, saya hanya mendengar tentang Gunung Tianyuan, tetapi belum pernah melihatnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melihatnya di baris Suantian ini. Mu Yun melangkah maju dan menuju gunung. Desir, desir, desir. Pada saat ini, suara terobosan di udara tiba-tiba terdengar. Satu demi satu, sosok-sosok turun dari kejauhan. Mu Yun awalnya waspada, tetapi setelah melihat sekelompok orang dengan jelas, dia merasa santai. Tuan mudamu, tokoh terkemuka memandang Mu Yun dan membungkuk sedikit. Dunia Tianyuan, klan Lin, Lin Lu. Ketika pertama kali bertemu Lin Lu, Mu Yun tidak memikirkan apapun, tapi dia kemudian mengetahuinya. Orang ini bisa dikatakan sebagai orang terkuat di alam ilahi Wutian, nomor 2 setelah Kaisar Dewa Tianyuan di seluruh klan hutan kuno. Selama bertahun-tahun, sejak jatuhnya Kaisar Tianyuan, Lin Lu selalu menjadi pelindung Lin Ruohan. Belum lama ini, Lin Ruohan dan Xie Qingxuang mencapai level Wutian setelah berkultivasi, dan Lin Lu dianggap sebagai orang terkuat kedua di seluruh klan Lin. Mengikuti Lin Lu ada 6 orang, Lin Jiuyu, Lin Jiuqian, Lin Qianru, Lin Sunyu, Lin Xiao, dan Lin Xihua. Keenam orang ini juga merupakan andalan klan Lin, dan masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik sejati di alam ilahi Wutian. Mengapa kamu di sini? Mu Yun cukup penasaran saat melihat beberapa orang muncul. Lin Lu segera tersenyum dan berkata, saya diminta datang ke sini untuk melindungi tuan mudamu. Ekspresi Mu Yun terkejut. Jadi, perasaanku benar, dan memang. Mu Yun melihat ke arah puncak Gunung Tianyuan. Pergi, Lin Lu berkata, jalanmu ke sana. Mu Yun sedikit mengangguk. Pei Qian, yang berdiri di samping, tampak bingung. Di mana ini? Lin Lu hanya menatap Pei Qian dan mengabaikannya. Pada titik ini, orang-orang yang tidak mampu mencapai tingkat dewa memiliki pengaruh yang kecil terhadap situasi secara keseluruhan. Mu Yun berjalan mendaki Gunung Tianyuan selangkah demi selangkah, langkahnya tegas. 7 orang Lin Lu berdiri di kaki gunung dengan mata tenang. Ini tidak akan lama. Kehampaan beriak. Sosok-sosok keluar dari kehampaan dan muncul di bawah Gunung Tianyuan. Kelompok 7 orang memiliki momentum yang mengerikan, dan seluruh tubuh mereka dipenuhi aura pembunuh. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan rambut panjang tergerai, mengenakan jubah ungu dan mata tajam. Li Yuanxing. Melihat orang itu datang, mata semua orang menjadi dingin sesaat. Ketujuh sosok tersebut tak lain adalah 7-9 penjaga paviliun Changlan yang terkenal. Pelindung ke-9 Mo Chengyu meninggal. Ketika bencana dinasti Yuan terjadi, seorang pelindung juga meninggal. Oleh karena itu, saat ini hanya ada 7 pelindung di paviliun Changlan. Pelindung agung Li Yuanxing sendiri, seperti Li Changlan dan Li Haokong serta putranya, berasal dari klan Li kuno. Lin Lu melihat Li Yuanxing dan berkata dengan tenang, kamu sangat cepat.
Li Yuanxing tersenyum cerah dan berkata, Mu Xiaotian sedang menunggu Xian Xuantian dibuka, dan keluargaku juga menunggu. Setelah berpikir panjang, warisan hidup Lin Tianyuan kemungkinan besar masih ada di klan Lin Anda. Li Yuanxing memandang Lin Lu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Lin Tianyuan sudah mati. Anda, klan Lin, tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Mengapa Anda harus terlibat? Jangan ikut campur. Lin Lu tersenyum dingin, kalau begitu, beritahu aku bagaimana cara menghindarinya. Siapa yang membunuh tuanku? Li Yuanxing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini, siapa yang tahu. Berhentilah berpura-pura, Li Yuanxing. Li Changlan bekerja sama dengan Ye Changjin untuk membunuh tuanku. Karena ini telah dilakukan, tidak mungkin itu tidak ada yang akan mengetahuinya. Zi Ziyuan juga dibunuh oleh Li Changlan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa karena dia adalah kaisar dewa pertama di dunia yang luas ini, tidak ada yang bisa mengetahui semua yang telah dia lakukan? Mendengar ini, Li Yuanxing mengangkat alisnya. Lin Lu memegang pedang, menunjuk langsung ke Li Yuanxing, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya selalu mendengar bahwa masing-masing dari 9 penjaga paviliun Changlan adalah orang di tingkat perbatasan Wutian. Hari ini, Lin Lu, saya ingin belajar dari Anda. Lin Lu tidak sopan dan langsung terbang. 7 lawan 7. Di satu sisi adalah 7 pembangkit tenaga listrik teratas dari klan Lin, Kaisar Dewa Tianyuan, dan di sisi lain adalah 7 pelindung teratas di bawah paviliun Changlan Kaisar Dewa Changlan. Siapa yang takut pada siapa di antara satu sama lain? Sekarang, selangkah demi selangkah, Mu Yun berjalan ke Gunung Tianyuan dan mencapai puncak gunung. Tidak ada apapun di puncak gunung yang kosong. Mu Yun berdiri di sini, melihat sekeliling, dan berkata, sebenarnya, kamu sudah lama bersamaku, kan? Lin Tianyuan. Ketika Mu Yun selesai berbicara, darah mengalir dari mata kirinya. Pada saat ini, mata kirinya terkelupas dan melayang di depan Mu Yun. Kemudian, sebuah mata berubah menjadi pancaran darah, yang berputar dan berputar, hingga akhirnya, mata tersebut berevolusi menjadi sosok, berdiri di depanmu. Yun, dia mengenakan kemeja putih, rambut panjangnya diikat dengan mahkota batu giok, dan sosok rampingnya berdiri di sana, halus. Saat tubuhnya berangsur-angsur mengeras, dia berubah menjadi seorang pria yang tampak berusia sekitar 30 tahun, tampan dan anggun. Lin Tianyuan. Mu Yun menatap pria di depannya dan merasakan emosi campur aduk sejenak. Di dunia baru yang luas, hanya ada 18 kaisar dewa selama bertahun-tahun. Di antara 18 kaisar dewa, hanya Lin Tianyuan yang meninggal. Bagaimana jatuhnya seorang kaisar dewa tidak membuat orang menghela nafas? Halo, Mu Yun. Lin Tianyuan memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, sebenarnya, kamu dan aku relatif akrab. Lebih akrab. Lin Tianyuan melihat ekspresi bingung Mu Yun dan tidak bisa menahan senyum. Mu Xiaotian tidak menjelaskan banyak hal kepadamu, dan kamu tidak memahaminya. Di sini, aku dapat memberitahumu. Mu Yun memandang Lin Tianyuan dan mengangguk. Ketika dunia pertama kali dibuka, ada ribuan ras, tetapi ras manusia lemah. Kelompok orang pertama yang mempelajari seni bela diri semuanya adalah orang-orang berbakat dan berkuasa, diwakili oleh Mu Futu, Li Changlan, dan Ye Changjin. Petik 2. Mu Futu menciptakan seni bela diri, dan Li Changlanlah yang benar-benar menyebarkan seni bela diri di kalangan umat manusia. Oleh karena itu, semakin banyak orang di dunia luar yang percaya bahwa Li Changlan adalah pendiri seni bela diri, termasuk Li Changlan sendiri. Lin Tianyuan berkata dengan tenang, kemudian, setelah evolusi waktu, seni bela diri menjadi lebih matang dan sistematis selama tabrakan, sehingga lahirlah Kaisar Ilahi. Li Changlan, Mu Futu, Gupi Tuo, Del. Dengan munculnya Kaisar Dewa satu demi satu, 9 Kaisar Dewa hidup berdampingan, dunia Qiankun yang luas juga dibagi menjadi 9 bagian, tetapi Li Changlan menempati yang terbesar. Kemudian, Li Changlan menjadi sasaran karena dia terlalu kuat, jadi dia memikirkan cara, dan itulah kelahiran 9 Kaisar Ilahi kita. Pola 18 Kaisar Dewa muncul, dan konflik antara keduanya sisi menjadi akut, yang menyebabkan lahirnya bencana Yuan-Yuan. Lin Tianyuan menghela nafas dan berkata, pada awal perang, saya berpikir bahwa Mu Futu dan yang lainnya terlalu mendominasi, tetapi secara bertahap, saya melihat lebih banyak dan belajar lebih banyak. Lin Tianyuan memandang Mu Yun dan berkata, kamu harus tahu pengontrol dan penyeimbangnya, kan?
Pengendalinya sudah tidak ada lagi, dan tidak ada jejak yang bisa dilacak. Oleh karena itu, keberadaan Balancer Taichu adalah landasan bagi stabilitas dunia yang luas ini. Setelah Lin Tianyuan selesai berbicara, dia menghela nafas dan berkata, bencana Yuan-Yuan pertama, Li Changlan sengaja memprovokasi itu. Mu Yun memandang Lin Tianyuan, meskipun ada kejutan di matanya, dia tidak banyak bicara. Lin Tianyuan melanjutkan, masalah ini harus dimulai dengan Li Changlan. Selama dunia besar Qiankun, Li Changlan menciptakan seni bela diri, mengatur dunia, dan menjadi sangat kuat. Kemudian dia melahirkan 8 kaisar dewa, dan kemudian mengembangkan 9 kaisar dewa. Kemudian dia menyadari keberadaan Taichu, dan dia memulai jalannya sendiri menuju hegemoni ambisius. Taichu adalah tentang keseimbangan. Tepatnya, seharusnya pengontrol yang mengendalikan penyeimbang, tetapi pengontrol dunia ini sudah tidak ada lagi, dan Taichu telah menjadi benda tanpa pemilik. Jika Taichu, yang menjaga keseimbangan dunia, bisa dikendalikan, lalu bisa disebut pengontrol dunia ini. Petik 2. Jadi, Li Changlan merancang bencana Yuan-Yuan. Anda harus tahu bahwa kekuatan Taichu berkaitan erat dengan dunia ini, dan semua ras di dalamnya makmur, semakin kuat pula Taichu. Tetapi jika terjadi pertempuran yang menghancurkan dunia, Taichu juga akan menderita kerugian besar. Mu Yun berkata dengan heran, jadi, sekarang, Li Changlan siap untuk mengambil kendali Taichu. Lin Tianyuan mengangguk, lalu berkata, hanya saja masalah ini tidak sesederhana itu. Jika kamu hanya mengandalkan takdir Kaisar Dewa untuk menggabungkan dan mengendalikan Taichu, kamu pasti akan mendapat serangan balik dari Taichu. Dengan kata lain, setelah bergabung dengan Taichu, kamu juga harus melalui masa kelemahan. Jika Li Changlan bergabung dengan Taichu dan mengambil kendali atas Taichu, dia harus menjadi lemah untuk jangka waktu tertentu. Bagaimana mungkin Kaisar Dewa lainnya bersedia? Bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkan waktu ini untuk menangkapnya? Mu Yun mengangguk. Sebenarnya sejak dunia baru, Li Changlan ingin merancang dan berpura-pura menjadi menyedihkan, agar kita semua bisa bergabung untuk menghadapi Taichu. Dengan cara ini, dia bisa mengekspresikan dirinya dengan penuh kebenaran, berintegrasi dengan Taichu, dan kemudian menjadi lemah dan berperilaku. Sikap rela berkorban untuk orang lain. Pikirkan saja, dia memberitahu semua orang bahwa Taichu adalah sumber dari semua bencana, dan semua orang benar-benar mendapat ide dan bekerja dengannya untuk menghancurkan Taichu. Pada akhirnya, dia akan melakukan tindakan mulia dengan mengorbankan dirinya demi dunia baru dan berintegrasi dengan Taichu. Ayo tampil seperti ini, siapa yang tidak tergerak? Petik 2. Ketika saatnya tiba, jika seseorang ingin membunuhnya, pasti ada banyak orang yang ingin melindunginya. Petik 2. Selama dia melewati masa kelemahannya, dia akan menjadi satu-satunya dewa sejati di dunia ini, tak tertandingi. Setelah mendengar ini, Mu Yun tertegun dan berkata, tidak berhasil. Awalnya, dia telah melakukan hal-hal baik selama bertahun-tahun dan hampir berhasil, tetapi Mu Xiaotian turun tangan dan memberitahu Mu Futu tentang keinginan Li Changlan terhadap Taichu, jadi Mu Futu masuk. Dengan kata lain, Li Changlan gagal. Mu Yun tidak bisa menahan perasaan merinding. Jika Li Changlan benar-benar berhasil, sulit dikatakan. Jadi, rencana pertama Li Changlan gagal, tapi dia masih punya rencana cadangan. Lin Tianyuan melanjutkan, orang pendukungnya adalah Anda. Saya, itu benar, kamu, Kaisar 9 Takdir Mu Yun. Lin Tianyuan tersenyum dan berkata, tahukah Anda bahwa teknik membunuh nyawa yang telah Anda lakukan selama bertahun-tahun dan kekuatan yang telah Anda tukarkan selama masa hidup Anda, kekuatan siapakah kekuatan itu? Mu Yun memandang Lin Tianyuan dan berkata dengan kaget, ini, milikmu. Lin Tianyuan tersenyum tipis dan mengangguk. Saat itu, Li Changlan sudah melihat sekilas sifat dunia ini. Kaisar Dewa bukanlah yang terkuat. Dia yang terkuat saat menjadi pengontrol dunia ini. Jika dia ingin menjadi pengontrol, dia harus menyatu dengan Taichu, penyeimbang. Untuk bergabung dengan Taichu, pertama-tama kamu harus memiliki takdir Kaisar Dewa. Tapi hanya ada satu takdir Kaisar Dewa. Setelah bergabung dengan Taichu, kamu akan rusak parah. Kaisar Dewa lainnya akan mengepungmu dan kamu pasti akan mati. Oleh karena itu, Li Changlan mulai mempersiapkan rencana ini, yaitu menciptakan Kaisar 9 Takdir, membunuhku, Lin Tianyuan, menyimpan silsilah Kaisar Dewaku, dan menghubungkan takdirku dengan takdirmu. Anda,
Kaisar Sembilan Takdir ini mengambil kekuatanku, dan Taoismeku disempurnakan oleh Li Changlan, dan perpaduan tersebut memiliki jejaknya, jadi di masa depan kamu akan menjadi Kaisar Dewa, dan dia dapat menggunakan kekuatan yang kamu gunakan untuk melakukan serangan balik kamu. Untuk membantunya melahap Taichu. Petik 2. Kamu datang untuk melahap Taichu, tetapi kamu terluka parah oleh Taichu, dan dia datang untuk melahapmu. Mu Yun segera mengerti. Dengan kata lain, jika Li Changlan memukul Taichu sampai mati, dia akan terluka parah oleh serangan balasannya, dan ada kemungkinan diambil oleh Kaisar Dewa lainnya, jadi dia memoles pisauku, menjadikanku Kaisar Dewa, dan memintaku untuk memotong pada awalnya, gigitannya terbalik. Tanda seru. Dengan cara ini, dia akan menyatu denganku. Petik 2. Itu benar-benar layak mendapat gelar koin perak tua. Mu Yun memandang Lin Tianyuan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sejauh ini, saya telah melakukan teknik kematian hebat berkali-kali. Dengan kata lain, ada jejak Li Changlan di tubuhku. Benar, Lin Tianyuan memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, tapi, itu bukan masalah besar. Siapa yang mengira bakatmu bisa begitu kuat? Lin Tianyuan memandang Mu Yun dan tidak bisa tidak mengagumi, kadang-kadang, saya benar-benar tidak tahu apakah Mu Xiaotian beruntung atau apakah dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Saya, Mu Xiaotian, Si Kong, mengetahui tentang rencana Li Changlan selama bencana Yuan pertama. Sejak saat itu, kami bertiga bersiap untuk memainkan permainan catur besar. Dua orang yang dipilih Li Changlan, Chang Tian dan Huang Tian, dibimbing oleh Mu Xiaotian, dan untuk mencegah Li Changlan curiga, Ye Xiaoyao secara pribadi mengorbankan dirinya untuk menjadi manusia, dan kemudian giliran Anda. Petik 2. Semua ini hanyalah bayangan, dan bayangan itu datang kepadamu. Lin Tianyuan menarik napas panjang dan berkata sambil tersenyum, awalnya, kamu tidak menunjukkan bakatmu dan ditekan oleh takdir. Kaisar Sembilan Takdir, tapi baru setelah bertahun-tahun kami melihat potensimu. Sebenarnya, dalam analisis terakhir, aku, Si Kong, dan Mu Xiaotian lah yang menipumu. Jika tidak, kamu mungkin akan menjadi Kaisar Dewa sekarang. Mu Yun menggaruk kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Sekarang, takdirmu sendiri adalah 60%, dan Kaisar Sembilan Takdir adalah 40%. Anda juga harus merasakan beberapa perubahan dalam diri Anda. Lin Tianyuan melanjutkan, selanjutnya, keberadaan dan kesabaran saya sampai sekarang hanya untuk membantu Anda mencapai langkah terakhir, untuk sepenuhnya menghilangkan 40% takdir Anda dan membiarkan Anda kembali ke diri Anda sendiri. Setelah mendengar ini, Mu Yun terdiam sesaat. Jadi apa yang harus saya lakukan? Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Lin Tianyuan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang, Mu Xiaotian, Li Changlan, dan Mu Futu ada di berselisih satu sama lain, dan kaulah yang dapat memecahkan situasi ini. Setelah mendengar ini, Mu Yun tampak sedih sejenak. Dia tidak menyangka itu akan terjadi begitu cepat. Awalnya, dia berpikir bahwa di baris Xuantian ini, dia akan mencapai puncak selangkah demi selangkah, tetapi tampaknya para Kaisar Dewa Puncak itu telah memulai permainan. Siap, mari kita mulai. Lin Tianyuan berkata sambil tersenyum, aku, Si Kong, Mu Xiaotian, sudah lama menunggu hari ini.